keefektifan dari sisi manajemen dan juga kemampuan seorang manajer. Ya, karena ada manajer, ada employee. Kalau manajer di sini adalah orang yang mampu menggerakkan, mengatur, yang mengorganisasikan sehingga organisasi tersebut mampu efektif. Efektif atau tidak satu organisasi itu menandakan indikasi maju dan tidaknya sebuah organisasi. Dan salah satu indikasi majunya sebuah organisasi adalah di mana organisasi tersebut tidak tukcing. Tukcing itu dibentuk cicing. Ketika menyuarakan visi dan misinya, ketika kampanye, masa debat kandidat, kalian berapi-api. Artinya semangat menyuarakan apa yang ingin kalian cita-citakan. Saat kalian ingin memastikan masyarakat di daerah sana ini ingin memilih kalian. Tapi juga tidak jarang saat sudah terbentuk kemudian diam, cicing, tidak berjalan. Nah, ini yang tidak Buya inginkan. Lebih baik programnya sedikit tapi berjalan secara maksimal daripada programnya banyak tapi tidak terrealisasi satupun. Yang ingin khusus Buya sampaikan kepada calon Presiden Besda Putra dan Putri khususnya, yang pertama yang ingin Buya sampaikan, tugas kalian adalah bagaimana caranya bisa mengelola sampah dengan baik. Karena efektif ataupun tidak satu lembaga pendidikan itu, yang pertama dilihat dari kebersihan. Sukses dan tidaknya sebuah lembaga pendidikan itu, yang pertama adalah dilihat dari sisi kebersihan. Semakin bersih lingkungan pondok, insya Allah itu pendidikannya berhasil. Bagaimana mau berhasil? Karakter seorang santri bisa dibangun manakala memang santri di sini tidak punya kepedulian. Seringkali Buya mengatakan tentang scientific thinking. Scientific thinking sebuah siswa ataupun seorang santri manakala dia mampu menjadi karakter pribadi. Dan salah satu karakter pribadi santri yang baik adalah santri yang peduli. Makanya kenapa rukun Islam yang kelima itu adalah naik haji. Ya. Kenapa rukun Islam yang terakhir adalah naik haji? Karena naik haji merupakan sebuah rukun Islam yang paripurna. Dia berkorban segalanya, baik dari sisi waktu, kemudian dari sisi biaya, kemudian di sana dia diajarkan bagaimana ya Allah menunjukkan bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kita senantiasa ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Yang pertamanya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Apakah ada tujuannya untuk saling mengenal? Kenapa? Yang dikenal adalah supaya mana yang mulia di antara orang-orang tersebut. Mana yang paling mulia di antara bangsa-bangsa tersebut? Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada suku-suku dan bangsa-bangsa tersebut adalah atqakum, yaitu orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dengan Besda sekarang. Tujuan kita menjadi seorang pemimpin adalah bagaimana untuk bisa mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena juga seorang pemimpin, banyak sekali di antara pemimpin itu yang masuk ke neraka, tapi juga banyak sekali seorang pemimpin yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tergantung bagaimana kita seorang pemimpin menempatkan diri, kebijakan kita, kemudian juga ya kemampuan kita sebagai riayah dan juga riasah. Ya, kita selaku pemimpin harus menjadi seorang riasah, harus menjadi seorang pemimpin. Juga kita selaku riayah, kita harus bisa memperhatikan, bisa mengasuh, bisa mengayomi anggota-anggota kita di sini. Di sini adalah skupnya skup kecil, hanya sebatas di lingkungan pondok pesantren Darah Sana. Namun dari skup hal yang kecil di sini adalah bagaimana kalian diajarkan tentang masalah karakter seorang individu muslim yang hebat. Ketika melalui pemilihan di sini, Buya pastikan di sini insya Allah tidak ada money politik.
Ya, dalam pemilihan presiden BESDA di sini gue perhatikan tidak ada money politik, tidak ada zebra menyebra. Dan ini adalah merupakan sebuah pendidikan fundamental daripada sistem kepemimpinan ataupun sistem leadership di Indonesia. Karena apa? Karena kita tahu sekarang bagaimana parahnya, bagaimana rusaknya sistem kepemimpinan, bagaimana proses menuju sebuah kepemimpinan di kita, di negara kita, diakui ataupun tidak. Mulai dari tingkat RT, tingkat RW, kepala desa, kemudian bupati, gubernur, bahkan presiden. Semua boleh saya katakan rusak dalam proses. Bukan berarti penyelenggaranya yang rusak, tapi kita selaku penduduk Indonesia sudah merusakkan diri dengan kepribadian. Kenapa? Ada sistem penyebab politik. Ya. Bahkan sekarang kepala desa ini sudah banyak yang ratusan juta bahkan miliaran harus menyiapkan mereka menjadi seorang kepala desa. Harus menyebra, ya, harus jual tanah, harus pinjam meminjam ke sana kemari, kemudian disebra masyarakat satu persatu. Lalu kemudian kalau misalkan kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan berapa besar pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh calon pemimpin kita. Kemudian mereka 5 tahun ataupun 6 tahun memimpin di Indonesia. Boro-boro nanti bagaimana mau mengabdi terhadap masyarakat. Santri di sini bagaimana Presiden BESDA mau mengabdi terhadap pondok pesantren ini. Akan tetapi bagaimana dia memikirkan supaya modal selama proses menuju sebuah kepemimpinan tersebut harus dikembalikan. Dengan cara apa mengembalikannya? Allah Allah. Yang jelas banyak yang tergelincir, banyak yang terjerumus daripada para pemimpin. Pada akhirnya dia harus membayar hutang yang besar, kemudian dia menggunakan anggaran negara, dia menggunakan kebijakan politiknya untuk kepentingan pribadi dengan kontrak MOU dengan salah satu perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan negara ini. Namun seperti itu. Dan di sini sebagai langkah awal bagaimana pendidikan karakter menuju sebuah proses pendidikan leadership adalah dimulai daripada bagaimana pemilu yang bersih. Dan salah satu pemilu yang bersih di sini adalah salah satunya menuju Presiden BESDA. Tepuk tangan untuk KPI. Dan Buya mengucapkan banyak terima kasih sebelumnya terhadap pengurus BESDA masa khidmah 2020-2021. Bagaimanapun hasilnya itu adalah murni perjuangan kalian semua. Bagaimanapun hasilnya Allah tidak akan pernah melihat hasil. Yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana prosesnya. Apabila proses kepengurusan BESDA tahun kemarin dan kemarinnya lagi sudah dilakukan dengan cara maksimal, sudah dilakukan dengan ikhlas, insya Allah semuanya menjadikan nilai pahala dan juga menjadikan salah satu sebab manfaat dan juga berkah ilmu kalian di pondok pesantren. Karena al-ilmu qad yusadraku wa la tasdiqu illa bil khidmah. Ilmu terkadang kita dapatkan dan kita terkadang tidak mendapatkan ilmu hanya sebatas dengan melalui bagaimana kita berkhidmat, mengabdi terhadap pondok pesantren. Dan salah satu bentuk pengabdian yang luar biasa, bentuk pengabdian yang loyalitasnya tinggi adalah bagaimana kalian mengabdikan diri menjadi seorang pengurus BESDA. Kenapa? Karena selain kalian bertugas menjadi santri di sini, kalian datang ke pondok pesantren ini adalah untuk belajar. Jauh datang kalian ke sini, ada yang di luar Banten, ada yang dari Subang, ada yang dari Jakarta, ya, kemudian ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Lampung dan sebagainya. Datang ke pondok pesantren ini adalah bagaimana kalian untuk belajar di pondok pesantren ini sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh tim kurikulum pondok pesantren. Akan tetapi ternyata sesudah kalian masuk, ternyata kalian dipinta oleh pondok untuk bisa mengabdi di pondok pesantren ini sebelum kalian lulus, salah satunya dengan melalui kepengurusan BESDA di sini. Dan itu tugasnya sangat berat. Bagaimana beratnya? Di sisi lain kalian harus belajar secara pribadi, juga di sisi lain kalian harus bertanggung jawab secara sosial dan kelembagaan. Dan ini perlu waktu, dan ini perlu tenaga ekstra, dan ini perlu biaya yang luar biasa. Tidak sedikit dari pengurusan BESDA mungkin yang ditelan mentah-mentah oleh pribadi. Kadang-kadang ingin beli itu, ini itu, mau minta iuran ke anggotanya tidak enak.
mau minta ke mudirah juga tidak enak, sehingga semampu mungkin apa yang dia bisa korbankan dikorbankan. Ada yang punya mobil, mobilnya dipakai. Ada yang punya motor, motornya dipakai. Ada yang punya bambu, bambunya diambil, dan lain sebagainya. Semua dikorbankan untuk kepentingan dan kemajuan pondok pesantren ini. Mudah-mudahan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah bagi kalian. Hadirin santriawan dan santriawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat sekali menjadi seorang presiden BESDA, dan berat sekali menjadi seorang pengurus BESDA itu. Akan tetapi rasa berat kita nanti oleh Allah diberikan sebuah hadiah, insya Allah. Hadiahnya apa? Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Yang penting ikhlas. Amin ya Rabbal. Bagaimana kita seorang pemimpin ini harus bisa membaca peluang dan memanfaatkan peluang. Salah satu memanfaatkan dan membaca peluang kelemahan kita, bagaimana supaya menjadi kelebihan kita. Kelebihan kita di BESDA, kelemahan kita di BESDA, kekurangan kita di BESDA ini apa? Kekurangan kita, kelemahan kita di BESDA, jadikan itu sebagai kelebihan pondok pesantren. Contoh, pondok pesantren ini rata-rata ya itu pakai sandal, tidak pakai sepatu. Masuk muridnya pun pakai sandal, santri-santrinya pakai sandal jepit, tidak pakai sepatu. Di pondok pesantren mana dalam masa ajang bergengsi seperti ini, semuanya itu mereka menggunakan sesuatu yang high, sesuatu yang aksal. Penampilannya, fashionnya luar biasa. Dan itu sebuah tuntutan. Itu silahkan. Santri harus begitu. Rapi, ya pakai sepatu, pakai peci, gagah, pakai sorban, gagah. Biar kelihatannya gagah. Niatnya adalah untuk apa? Niatnya adalah untuk dakwah, untuk mengajak teman-teman kita. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti santrinya gagah, rapi, hebat seperti calon presiden BESDA ini, bersepatu, kemudian berjas, kemudian berdasi pula, luar biasa. Itu luar biasa seperti itu. Ditambah harus wangi. Dia lewat tadi ke calon presiden BESDA, mau duduk. Harusnya wangi, ya. Tidak punya, minta ke mudir tuh. Bukan promosi. Ini salah satu minyak dari Saudi Arabia. Makanya ketika santri dekat Buya tuh wanginya khusus. Makanya Umi betah dengan Buya. Dia ke saung, dituturkan ke Umi kemana-mana karena dia punya salah satu minyak ajaib. Alhamdulillah, ya kalau ditempelin minyak ini,